Yayasan Masjid Raya untuk membicarakan salah satu hal yang penting di dalam agama kita yang oleh panitia, oleh Masjid Raya memberinya sebagai sebuah pelajaran tasawuf. Kita telah membaca banyak ulasan-ulasan di dalam marajih kita ini, yaitu Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang berkaitan dengan materi pembahasan kita. Maka untuk pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca lagi salah satu pokok pembahasan yang diistilahkan di sini adalah al-qurbu wal bu'du. Ya. Apa artinya al-qurbu wal bu'du? Al-qurbu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Wal bu'du menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini, awwalu rubbatin fil qurbi al-qurbu min ta'atihi wal insafu fi dawamil awaqit fi dawamil awqati biibadatihi. Artinya bahwa ukuran kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ukuran jarak berapa kilometer, bukan, tapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran tempat, bukan ukuran waktu, tetapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketulusan dalam setiap saat untuk beribadah kepadanya. Itulah yang dimaksudkan di dalam pengertian al-qurb secara sederhana. Tentu sebaliknya, yang dimaksud dengan al-bu'd bukan juga ukurannya tempat, bukan juga ukurannya waktu, tetapi ukuran daripada al-bu'du menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tadnisu bi mukhalafatihi. Ya. Melahirkan amalan-amalan yang menodai kesucian fitrah kita. Itu namanya al-bu'd. Menodai kesucian manusia. Ya. Kita tahu bahwa manusia hidupnya itu antara dua suci. Suci pertama sewaktu dilahirkan, karena Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kehidupanku kepada manusia sehingga dia hidup. Berarti kita membawa kesucian dalam kehidupan ini, dan itu telah kita miliki, dan itu kita telah jalani karena kita hidup. Kesucian yang kedua adalah
seperti disebutkan dalam firman Allah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyatan, kembalilah kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan artinya kembali kepada yang suci. Jadi kita hidup antara dua suci. Suci pertama telah kita jalani dan ada pada diri kita. Dan sedangkan suci yang kedua yang kita mau datangi itu belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Kalau seseorang mampu mempertahankan kesucian pertamanya, maka insya Allah ia akan kembali kepada yang suci. Tapi kapan ia mengotori kesucian pertamanya, jangan harap mau kembali kepada yang suci. Ya. Sehingga orang yang mengotori kesucian dirinya, kemuliaan dirinya, itulah namanya al-bu'du, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dikatakan wattajafi an ta'atihi, menyimpang dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-bu'd. Orang yang al-bu'd terkadang menyangka dirinya dekat padahal ia jauh. Terkadang ia menyangka dirinya diterima padahal ia ditolak. Dan banyak penyakit-penyakit hati yang bisa muncul dari persoalan al-bu'du itu. Orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gampang sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Dan cara berfikirnya orang yang jauh kepada Allah selalu gampang menyalahkan orang. Tidak pernah dia mau berkaca pada dirinya. Ada pernyataan seorang ulama yang ditulis juga di dalam kitab ini, namanya Abu Amr Ismail bin Nujaid. Banyak pernyataan-pernyataannya ini yang berkaitan dengan persoalan al-bu'du wal qurb. Salah satu di antaranya adalah man dayya fi waqtin min awqatihi faridatan iftaradahu Allahu alaihi hurrima lazzata tilkal farida walau ba'dahi. Siapa yang menyia-nyiakan salah satu yang difardukan oleh Allah kepadanya pada waktu-waktu tertentu, maka Allah menghilangkan nikmatnya fardu itu terhadap orang itu, sekalipun orang itu telah melakukan fardu itu. Jadi tidak gampang yang namanya al-qurb wal bu'd itu. Gampang kita menyangka diri kita berada pada tempat yang diterima padahal kita jauh, ditolak oleh Allah. Ya. Karena kenapa? Kita jarang berpikir tentang kesalahan diri kita. Saya beri contoh. Mungkin kita bersahabat dengan seseorang dan kita meminta sesuatu kepada orang teman kita itu, lantas teman kita ini tidak memberi
Biasanya kalau kita meminta tidak diberi, kita gampang menjas, menuduh orang itu orang maseke, ya. Gampang kita menuduh seseorang dengan tuduhan maseke. Seharusnya kita sadar, jangan-jangan kau yang menguang, ya. Jangan sampai kau yang tukang minta-minta. Jangan orang yang disalahkan hanya karena meminta sesuatu kepada teman lantas tidak diberi, lantas Anda menuduh temanmu itu sebagai orang yang maseke. Oh jangan, lihat diri kita dulu, jangan-jangan kita yang rakus menguang. Atau boleh saja jadi ya, kita berteman dengan seseorang atau kita mengenal seseorang yang kelihatannya kita mengatakan, wah, bertemu pun yang bilang congkak, sombong, angkuh. Nah, biasa itu. Jangan, periksa dulu diri kita. Jangan sampai kita yang gila hormat. Jangan sampai kita berada pada posisi gila hormat, nah kita menuduh orang. Itulah tadi yang saya katakan, orang yang seperti berada pada posisi al-bu'd gampang melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan itu ia tidak sadari. Ia boleh jadi dia tertolak, sekalipun dia menyangka dirinya diterima oleh Allah. Boleh jadi ia menyangka dirinya dekat kepada Allah, padahal sesungguhnya jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia keluar dari wilayah Allah. Orang yang al-bu'd itu pada hakikatnya yang dimaksudkan orang al-bu'd adalah orang yang keluar dari wilayah Allah. Nah, dari pernyataan saya ini ada di satu tempat jamaah yang memprotes saya. Tentu dengan sopan bertanya. Dia sebutnya Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa bisa dikatakan ada wilayah di luar daripada wilayah Allah? Kan saya mengatakan zikir itu adalah, pertanyaan pertamanya apa itu zikir? Saya bilang zikir itu adalah Anda menetap pada wilayah Allah. Nah ini dia protes. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Nah kita paham dalam Al-Quran semua ini adalah wilayahnya Allah. Allah yang meliputi segala-galanya dengan menyebut ayat. Ya. Jadi saya bilang itu ayat yang kita sebut tidak ada sedikit pun salahnya. Cuma kita terkadang yang salah memahaminya. Ya. Betul Allah meliputi segala-galanya. Maka saya beri contoh dia. Saya tanya beliau itu, apakah Bapak pernah ria? Jujur ki. Pernah ria? Aja nggak ria, elok dipuji. Dia bilang iya. Jadi saya tanya lagi, ketika kita ria, kita berada di wilayah siapa? Di wilayah Allah atau di wilayah manusia? Jawab. Nah, saya tanya lagi, ketika kita menghina seseorang, Anda bekerja di wilayah siapa? Pada saat itu, pada saat Anda menghina seseorang, kau berada di wilayah siapa? Wilayah Allah atau wilayah setan? Ya. Ketika Anda curang,
Ketika Anda curang, majekong, kamu bekerja di wilayah siapa? Masih di wilayah Allah atau Anda keluar dari wilayah Allah atau berada di dalam wilayah setan? Tidak bisa jawab. Jadi orang yang jauh itu pada hakikat inilah orang yang durhaka. Kenapa? Karena ia mengeluarkan Allah di wilayah Allah dan digantikan setan untuk masuk. Dia mengusir Allah di wilayah Allah, mendatangkan setan, sehingga dia masuk dalam wilayah setan. Jadi saya bilang kepada jamaah itu, jangan dikira pernyataan Allah tentang manusia itu adalah semuanya baik. Tidak. Allah itu mensifati manusia dari sisi negatifnya tidak lebih baik dibanding iblis. Manusia di dalam Al-Quran bila dilihat dari sisi negatifnya tidak lebih baik dibanding iblis. Siapa yang bilang itu? Al-Quran. Pelajari maki. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Satu, Rabbin nas. Kemudian siapa apa lagi? Malikin nas. Sudah 2 kali. Yang ketiga, ilahin nas. 3 kali menyebut nama Allah hanya untuk memohon perlindungan dari kejahatan manusia dan setan. 3 kali. Yang kita mohonkan adalah kejahatan manusia. Manusia siapa ini? Manusia yang al-bu'd, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan di suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk Allah. Berapa kali menyebut nama Allah di situ? 1. Rabbil falaq. Tidak ada lagi. Tapi kalau kejahatan manusia dan jin, 3 kali menyebut nama Allah. Mana yang lebih seru? Menurut pikiran kita, mana yang lebih dahsyat ini? Inilah perlunya menjaga kedekatan kita kepada Allah. Karena kalau menjauh dari Allah, gampang kita melakukan kejahatan-kejahatan yang dengannya orang lain memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan kita. Yang paling lebih dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia, yang paling lebih, artinya lebih itu gampang goyang, gampang bergeser, adalah hati manusia. Sedikit-sedikit curang, sedikit-sedikit munafik, sedikit-sedikit yakin, sedikit-sedikit beriman, labil sekali, gampang goyang. Nah, jadi kalau begitu, yang bisa menenangkan yang labil ini, satu-satunya jalan adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang bisa mengikat hati itu tidak goyang.
Itulah tadi yang saya katakan, zikir itu adalah menjaga kedekatan kita kepada Allah. Zikir itu menetapkan diri kita pada wilayah Allah, di luar daripada wilayah Allah. Ya. Nah, mungkin ada berkata, berat ini menjaga. Memang ada doanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu doa. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kasih tenang hati saya dalam ketaatan. Karena kita mau berayat pada al-bu'd, al-qurb, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu kalau kita mau pakai modal kita sendiri, tidak kuat. Sampai-sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anaknya, namanya Fatimah, diajarkan doa. Apa doanya? Kata Rasulullah, wahai anak Fatimah, jangan pernah berhenti membaca doa ini dalam sehari. Doanya pendek. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan membiarkan diri kami untuk menyerahkan diri kami kepada diri kami sekejap mata pun. Itu terjemahan bebasnya. La takilni, jangan mewakilkan, pokoknya itu jangan menyerahkan diri kami kepada diri kami. Artinya apa? Bahwa berilah saya kemampuan untuk menyerahkan diriku kepada dirimu ya Allah. Karena kalau kita menyerahkan diri kita kepada diri kita, gampang kita salah. Kita tidak mampu menjaga diri kita. Hanya Allah lah yang menjaga kita itu. Jangan pernah menyerahkan diri, jangan biarkan dirimu menyerahkan dirimu kepada dirimu. Itu hadis Nabi itu. Tarfata ainin, si pakai dera mata. Si pakai dera mata. Waktu yang sungguh-sungguh sangat singkat. Si pakai dera mata. Kenapa? Karena begitu ada jeda, maka sebegitu juga seberapa berapa durasi waktu kita menjauh dari Allah, maka sebegitu juga durasi waktunya kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam suratul Kahfi dikatakan waskur rabbaka idza nasit. Berzikirlah kepada Allah ketika kamu lalai. Artinya kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan biarkan dirimu jatuh terus. Nah, itulah sehingga kitab ini sangat menekankan persoalan al-qurbu wal bu'du ini di dalam pembelajaran tasawuf. Jadi, adakah yang salah? Mari kita mengevaluasi. Adakah yang salah yang kita baca pada kesempatan ini? Adakah yang menyalahi syariah pada kesempatan ini? Adakah yang menyalahi syariah yang kita baca pada kesempatan ini? Kalau saya tidak berani menyalahkan ini. Jadi kalau begitu tidak ada yang salah, mengapa kita selalu menuduh tasawuf itu bid'ah? Apa alasannya? Apa alasannya menuduh ilmu tasawuf adalah ilmu sesat? Dan itu ada radio yang berkata begitu. Radio di sini, As-Sunnah apa itu? Saya tidak tahu apa lagi judulnya radio itu. Menganggap dirinya radio As-Sunnah.
Mana sunnahnya menyalahkan tasawuf? Inilah orangnya pintar berbicara apa yang dia tidak tahu. Itulah masalahnya. Ya. Jangan langsung menyalahkan orang, tapi periksa dirimu. Jangan-jangan kamu yang tidak tahu. Orang yang seperti ini berada pada posisi al-bu'd. Sama tadi. Mungkin karena tidak dikasih ikan kepada orang kita yang terbantu, kita minta ikannya. Lantas kau masih gitu ya? Belum tentu dia masih ikan. Iku parelau. Kamu yang kurang malu selalu minta-minta. Nah, wa qurbul haqqi subhanahu wa ta'ala, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakhussuhul yawma bihi minal irfan. Menurut kitab ini, bahwa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-irfan, dengan berma'rifah kepadanya. Wa fil akhirah, sebutkan dalam kitab ini, wa fil akhirati ma yukarrimuhu bihi minas syuhudi wal iyan. Nanti di akhirat tidak ada yang lebih berhak dimuliakan. Ini menurut kitab ini. Wa fil ma yukarrimuhu bihi minas syuhudi wal iyan. Nanti di akhirat tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan dibanding dengan bermakrifah, bersyuhud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang paling berhak mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat itu. Nah, sekarang lebih lanjut beliau menyatakan dalam kitab ini, wala yakunu taqarrubul 'abdi minal haqqi illa bi bu'dihi 'anil khalq. Kalau mau mengukur kedekatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ukuran yang lain illa bi bu'dihi 'anil khalq. Ukurannya adalah Anda menjauh dari ciptaan-ciptaan Allah. Menjauh maksudnya jangan menggantungkan diri pada ciptaan-ciptaan Allah. Jangan diartikan sebagai tidak butuh terhadap seperti itu. Wa hadhihi min sifatil qulubi duni ahkamiz zawahir was sukun. Dan ini memang salah satu sifat-sifat hati itu yang sangat-sangat labil. Nah, tadi kita baca pernyataannya Abu Umar Ismail bin Mujid itu. Beliau ini seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 366 Hijriah. Wafat pada tahun 366. Di mana meninggalnya? Di Mekah. Apa dia katakan? Kullu halin la yakunu an natijati ilmin fa inna dararahu ala sahibi aksaru min naf'ihi. Keadaan yang muncul yang tidak merupakan buah daripada kema'rifahan, maka ingat, fa inna dararahu, mudaratnya, bahayanya terhadap pemiliknya aksaru min naf'ihi, lebih besar dibanding manfaatnya.
apapun kondisi diri kita, tidak lahir disebabkan karena dorongan kema'rifahan kepada Allah, maka itu bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya terhadap orang itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa salah satu yang bisa mendatangkan mudarat pada diri manusia yang sangat-sangat sederhana, Ali bin Abi Thalib berkata, diam. Diam bisa menjadi bahaya kalau diam itu tidak diisi dengan tafakkur. Diam bisa menjadi besar manfaatnya kalau diisi dengan tafakkur. Nah, sekarang kita ini diam kita mana lebih banyak tafakkurnya atau lebih banyak menghayalnya? Jadi kalau jadi sabar itu, ini ada kesalahan, ini persepsi kita ini. Sabar itu tidak identik dengan diam. Biasa kita mama sabar atau ya belum tentu sabar, menghayal nih. Ya? Belum tentu belum tentu. Boleh jadi manoko-noko iralaku, si garu-garu. Oh, kalau begitu tidak identik sabar dengan diam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, hati-hati dengan diam. Jangan sampai diammu itu membawa mudarat. Kapan? Ketika kau isi dengan hayal. Ketika kau isi dengan malampe nawa-nawa, tulul amal. Ya. Bagus toh, barangkali kita evaluasi dari kita nih, mana yang lebih banyak kita lakukan dalam diam kita, tafakkur atau menghayal atau menawa-nawa terpetu. Dipikir mana? Ini yang dikatakan oleh Abu Umar Ismail bin Nujid ini. Beliau pernah ditanya, apa itu tasawuf? Beliau hanya singkat menyatakan, as-sabru tahtal amri wa tahtan nahi. Ya. Konsisten menjalankan apa yang diperintahkan dan konsisten meninggalkan apa yang dilarang. Titik. Itu. Cuma terkadang kita tidak mampu melihat sehalus apapun larangan itu. Terkadang kita tidak mampu melihat larangan yang halus ataupun perintah yang halus. Kadang kita tidak. Sudah pernah saya sampaikan cerita. Tidak apa-apa saya mengulangi lagi kisahnya ini. Orang yang sungguh sangat konsisten menjaga dirinya dari kesalahan. Ada namanya Syekh At-Tusi. Syekh Tusi, ya kita ulangi kisahnya, tidak apa-apa. Jam berapa nih? Nah, ini At-Tusi suatu ketika dia mau pergi ke satu tempat yang jauh, tidak ada kendaraannya dan tidak ada bus. Kendaraan yang canggih pada saat itu adalah onta. Namun onta tidak ada ontanya. Terpaksa dia rental onta, bukan mobil dirental, onta disewa untuk pergi ke satu tempat. Walhasil berangkat. Baru sebahagian jarak yang dia tempuh, langsung dia sadar ada barang yang ia lupa di rumah.
Ada barang yang ia lupa di rumahnya, maka turunlah dari ontahnya, kemudian onta itu diikat di situ, baru dia jalan kaki pulang. Kira-kira apa pandangan terhadap orang ini, ulama besar ini? Mungkin dalam berkata, "Doh apa ya? Masa kau ontana nade napakil disu?" Itu menurut pandangan bodoh kita. Nah, inilah tadi yang saya katakan, jangan-jangan kita menuduh orang padahal kita lah yang terjun dalam kejauhan. Ditanyalah, kenapa ki pulang Syekh? Saya pulang karena ada barang yang saya lupa di rumah. Kenapa ki jalan kaki? Nah, ada onta tadi kita pakai. Bilang itu onta saya ikat di sana. Kenapa diikat? Dibilang itu onta saya hanya sewa untuk pergi ke sana, tapi saya tidak sewa untuk kembali mengambil barang yang saya lupa di rumah. Maka tersedih. Masih mau kita salahkan ini orang sufi. Inilah bahayanya kita terlalu gampang menuduh orang. Jangan sampai kita yang tidak sampai kepada apa yang ada pada orang itu, kita mengklaim orang, menjudge seseorang. Inilah bahayanya. Nah, baru dia berkata lagi. Ini bagus tong, ini pernyataannya ulama-ulama. So, ini dihitung sebagai ulama sufi. Namanya Abu Usman. Dan dia sempat bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi, beliau ini, ulama ini. Apa pernyataannya? Afatul abdi ridahu min nafsi bima huwa fihi. Kita kira kita tidak kuat memegang ini prinsip ini. Ya. Racun seorang hamba adalah ketika hamba itu reda terhadap dirinya apa yang telah dia capai. Saya ulangi ini. Racun kehidupan seorang hamba adalah ketika seorang hamba reda terhadap dirinya apa yang ia telah capai. Orang yang begini ini susah melihat kesalahan dirinya karena selalu reda terhadap dirinya. Gampang. Sudah menyangka dirinya orang yang terbaik ibadahnya. Orang lain kalau beribadah bid'ah semua. Sesat mana? Wah, bahaya, anak sedih. Kenapa? Karena dia sudah reda terhadap dirinya. Bima huwa fihi, apa yang telah dia capai. Belum tentu. Tidak bisa diandalkan itu amal untuk masuk surga. Tidak bisa diandalkan. Nabi menyatakan begitu. Yang diandalkan, yang pasti adanya adalah syafaatnya Nabi. Itu yang pasti itu. Amal kita belum tentu bisa menyelamatkan kita di akhir, tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Bagaimana mau mendapatkan syafaatnya Rasul kalau sedikit-sedikit menjauh lagi dari Allah? Menjauh dari Allah pada sama halnya kalau dia menjauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau menyatakan cinta kepada Allah, ikuti Muhammad, dekatlah kepada Muhammad. Sama. Nah, ya. Rasulullah mendapat pernyataan seperti itu dari Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau memang mencintai kepada Allah, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau begitu sama. Kemudian Rasulullah menyatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau begitu
ulama-ulama itu adalah pewarisku. Jadi mencintai Rasulullah sama-sama mencintai ulama. Mencintai ulama pada hakikatnya mencintai para nabi. Nah, cuma masalah ini ulama yang mana yang masuk kategori di sini. Itu yang perlu dicari. Ulama siapa yang dimaksudkan ulama di sini? Kita temukan pernyataannya Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, laisal alimu man hafizal kitaba kullahu. Tidak bisa dikatakan seorang ulama kalau hanya dilihat dari segi kitab, banyaknya kitab yang dia kuasai. Tidak bisa. Kenapa? Faizana siyama hafizahu fasara jahila. Karena kalau dia lupa kitab yang dia baca, menjadi nih todongo-dongo. Ya. Jadi tidak bisa ukuran ulamanya seseorang tidak dilihat dari segi banyaknya kitab yang dia mampu baca. Itu pernyataannya Imam Ghazali. Kenapa? Karena lupa dia pernah baca. Agak nih, todongo-dongo nih. Innamal alimu, ditegaskan Imam Ghazali, innamal alimu man ahaza ilmahu min rabbihi haitsu syaa wa kaifa syaa. Orang yang bisa mengambil ilmu dari Tuhannya kapan dan di mana saja dia kehendaki. Itulah ulama itu. Boleh jadi yang pintar baca kitab pada kesempatan ini bukan ulama. Boleh jadi yang mendengar ini ulama. Boleh jadi, tidak menutup kemungkinan. Seperti tadi itu At-Tusi, bisanya dia mendapatkan ilmu dari Tuhannya bahwa haram saya kalau saya pakai kembali ini onta untuk mengambil barang yang saya lupa. Mampu dia baca itu bahwa ini haram. Makanya satu-satunya pernyataan tegas Allah di dalam Al-Quran itu kan fas'alu ahla zikri. Ya. Kalau pusing-pusing rujukan kita, maraji kita satu-satunya ahli zikir, bukan ahli pikir. Bukan ahli pikir. Kenapa? Karena kalau ahli pikir itu gampang merekayasa suasana. Kalau ahli zikir tidak ada rekayasa, tidak ada. Kalau dia tahu bahwa ia tahu, maka dia jawab saya tahu. Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia jawab saya tidak tahu. Kalau ahli pikir boleh saja dia tahu, dia berkata saya tahu. Boleh jadi dia tidak tahu, saya katakan saya tahu. Boleh jadi dia tidak tahu, dia jawab saya tahu. Gampang merekayasa. Al-zikir tidak ada rekayasa begitu. Al-zikir inilah orang yang selalu berada pada al-qurb. Ya, saya kira tinggal 1 menit. Saya kira sampai di sini saja dulu. Kita baca setengah halaman dari kitab Al-Qushairi ini dengan judul Al-Qurbu wal Bu'd. Pada kesempatan yang lain kita sambung insyaallah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yayasan Masjid Raya untuk membicarakan salah satu hal yang penting di dalam agama kita yang oleh panitia, oleh Masjid Raya memberinya sebagai sebuah pelajaran tasawuf. Kita telah membaca banyak ulasan-ulasan di dalam marajih kita ini, yaitu Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang berkaitan dengan materi pembahasan kita. Maka untuk pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca lagi salah satu
pokok pembahasan yang diistilahkan di sini adalah al-qurbu wal bu'du. Ya. Apa artinya al-qurbu wal bu'du? Al-qurbu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Wal bu'du menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini, awwalu rubbatin fil qurbi al-qurbu min ta'atihi wal insafu fi dawamil awaqit fi dawamil awqati bi ibadatihi. Artinya bahwa ukuran kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ukuran jarak berapa kilometer, bukan, tapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran tempat, bukan ukuran waktu, tetapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketulusan dalam setiap saat untuk beribadah kepadanya. Itulah yang dimaksudkan di dalam pengertian al-qurb secara sederhana. Tentu sebaliknya, yang dimaksud dengan al-bu'd bukan juga ukurannya tempat, bukan juga ukurannya waktu, tetapi ukuran daripada al-bu'du menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tadnisu bi mukhalafatihi. Ya. Melahirkan amalan-amalan yang menodai kesucian fitrah kita. Itu namanya al-bu'd. Menodai kesucian manusia. Ya. Kita tahu bahwa manusia hidupnya itu antara dua suci. Suci pertama sewaktu dilahirkan, karena Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kehidupanku kepada manusia sehingga dia hidup. Berarti kita membawa kesucian dalam kehidupan ini, dan itu telah kita miliki, dan itu kita telah jalani karena kita hidup. Kesucian yang kedua adalah seperti disebutkan dalam firman Allah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyatan, kembalilah kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan artinya kembali kepada yang suci. Jadi kita hidup antara dua suci. Suci pertama telah kita jalani dan ada pada diri kita, dan sedangkan suci yang kedua yang kita mau datangi itu belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Kalau seseorang mampu mempertahankan kesucian pertamanya, maka insya Allah
ia akan kembali kepada yang suci. Tapi kapan ia mengotori kesucian pertamanya, jangan harap mau kembali kepada yang suci. Ya. Sehingga orang yang mengotori kesucian dirinya, kemuliaan dirinya, itulah namanya al-bu'du, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dikatakan wattajafi an ta'atihi, menyimpang dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-bu'd. Orang yang al-bu'd terkadang menyangka dirinya dekat, padahal ia jauh. Terkadang ia menyangka dirinya diterima, padahal ia ditolak. Dan banyak penyakit-penyakit hati yang bisa muncul dari persoalan al-bu'du itu. Orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gampang sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Dan cara berfikirnya orang yang jauh kepada Allah selalu gampang menyalahkan orang. Tidak pernah dia mau berkaca pada dirinya. Ada pernyataan seorang ulama yang ditulis juga di dalam kitab ini, namanya Abu Amr Ismail bin Nujaid. Banyak pernyataan-pernyataannya ini yang berkaitan dengan persoalan al-bu'du wal qurb. Salah satu di antaranya adalah man dayya fi waqtin min awqatihi faridatan iftaradahu Allahu alaihi hurrima lazzata tilkal farida walau ba'dahi. Siapa yang menyia-nyiakan salah satu yang difardukan oleh Allah kepadanya pada waktu-waktu tertentu, maka Allah menghilangkan nikmatnya fardu itu terhadap orang itu, sekalipun orang itu telah melakukan fardu itu. Jadi tidak gampang yang namanya al-qurb wal bu'd itu. Gampang kita menyangka diri kita berada pada tempat yang diterima, padahal kita jauh, ditolak oleh Allah. Ya. Karena kenapa? Kita jarang berpikir tentang kesalahan diri kita. Saya beri contoh. Mungkin kita bersahabat dengan seseorang dan kita meminta sesuatu kepada orang teman kita itu, lantas teman kita ini tidak memberi. Biasanya kalau kita meminta tidak diberi, kita gampang menjas, menuduh orang itu orang masyhik. Ya, gampang kita menuduh seseorang dengan tuduhan masyhik. Seharusnya kita sadar, jangan-jangan kau yang menguang. Ya. Jangan sampai kau yang tukang minta-minta. Jangan orang yang disalahkan. Hanya karena meminta sesuatu kepada teman lantas tidak diberi, lantas Anda menuduh temanmu itu sebagai orang yang masyhik. Oh jangan, lihat diri kita dulu. Jangan-jangan kita yang rakus menguang.
Atau boleh saja jadi ya, kita berteman dengan seseorang atau kita mengenal seseorang yang kelihatannya kita mengatakan, wah, patampu maniang bela, congkak, sombong, angkuh. Ya, biasa itu. Jangan, periksa dulu diri kita. Jangan sampai kita yang gila hormat. Jangan sampai kita berada pada posisi gila hormat, nah kita menuduh orang. Itulah tadi yang saya katakan, orang yang seperti berada pada posisi al-bu'd gampang melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan itu ia tidak sadari. Ia boleh jadi dia tertolak, sekalipun dia menyangka dirinya diterima oleh Allah. Boleh jadi ia menyangka dirinya dekat kepada Allah, padahal sesungguhnya jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia keluar dari wilayah Allah. Orang yang al-bu'd itu pada hakikatnya yang dimaksudkan orang al-bu'd adalah orang yang keluar dari wilayah Allah. Nah, dari pernyataan saya ini ada di satu tempat jamaah yang memprotes saya. Tentu dengan sopan bertanya. Dia sebutnya Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa bisa dikatakan ada wilayah di luar daripada wilayah Allah? Kan saya mengatakan zikir itu adalah, pertanyaan pertamanya apa itu zikir? Saya bilang zikir itu adalah Anda menetap pada wilayah Allah. Nah, ini dia protes. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Nah, kita paham dalam Al-Quran semua ini adalah wilayahnya Allah. Allah yang meliputi segala-galanya dengan menyebut ayat. Ya. Jadi saya bilang itu ayat yang kita sebut tidak ada sedikit pun salahnya. Cuma kita terkadang yang salah memahaminya. Ya. Betul Allah meliputi segala-galanya. Maka saya beri contoh dia. Saya tanya beliau itu, apakah Bapak pernah ria? Jujur ki. Pernah ria? Aja nggak ria, elok dipuji. Dia bilang iya. Jadi saya tanya lagi, ketika kita ria, kita berada di wilayah siapa? Di wilayah Allah atau di wilayah manusia? Jawab. Nah, saya tanya lagi, ketika kita menghina seseorang, Anda bekerja di wilayah siapa? Pada saat itu, pada saat Anda menghina seseorang, kau berada di wilayah siapa? Wilayah Allah atau wilayah setan? Ya. Ketika Anda curang, majekong, kamu bekerja di wilayah siapa? Masih di wilayah Allah atau Anda keluar dari wilayah Allah atau berada di dalam wilayah setan? Tidak bisa jawab. Jadi orang yang jauh itu pada hakikat inilah orang yang durhaka. Kenapa? Karena ia mengeluarkan Allah di wilayah Allah dan digantikan setan untuk masuk. Dia mengusir Allah di wilayah Allah, mendatangkan setan sehingga dia masuk dalam wilayah setan. Jadi saya bilang kepada
teman kepada jamaah itu, jangan dikira pernyataan Allah tentang manusia itu adalah semuanya baik. Tidak. Allah itu mensifati manusia dari sisi negatifnya tidak lebih baik dibanding iblis. Manusia di dalam Al-Quran bila dilihat dari sisi negatifnya tidak lebih baik dibanding iblis. Siapa yang bilang itu? Al-Quran. Pelajari maki. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Satu, Rabbin nas. Kemudian siapa apa lagi? Malikin nas. Sudah 2 kali. Yang ketiga, ilahin nas. 3 kali menyebut nama Allah hanya untuk memohon perlindungan dari kejahatan manusia dan setan. 3 kali. Yang kita mohonkan adalah kejahatan manusia. Manusia siapa ini? Manusia yang al-bu'd, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan di suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk Allah. Berapa kali menyebut nama Allah di situ? 1. Rabbil falaq. Tidak ada lagi. Tapi kalau kejahatan manusia dan jin, 3 kali menyebut nama Allah. Mana yang lebih seru? Menurut pikiran kita, mana yang lebih dahsyat ini? Inilah perlunya menjaga kedekatan kita kepada Allah. Karena kalau menjauh dari Allah, gampang kita melakukan kejahatan-kejahatan yang dengannya orang lain memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan kita. Yang paling lebih dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia, yang paling lebih, artinya lebih itu gampang goyang, gampang bergeser, adalah hati manusia. Sedikit-sedikit curang, sedikit-sedikit munafik, sedikit-sedikit yakin, sedikit-sedikit beriman, labil sekali, gampang goyang. Nah, jadi kalau begitu, yang bisa menenangkan yang labil ini, satu-satunya jalan adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang bisa mengikat hati itu tidak goyang. Itulah tadi yang saya katakan, zikir itu adalah menjaga kedekatan kita kepada Allah. Zikir itu menetapkan diri kita pada wilayah Allah, di luar daripada wilayah Allah. Ya. Nah, mungkin ada berkata, berat ini menjaga. Memang ada doanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu doa. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kasih tenang hati saya dalam ketaatan.
Karena kita mau berayat pada al-bu'd, al-qurb, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu kalau kita mau pakai modal kita sendiri, tidak kuat. Sampai-sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anaknya namanya Fatimah, diajarkan doa. Apa doanya? Kata Rasulullah, wahai anak Fatimah, jangan pernah berhenti membaca doa ini dalam sehari. Doanya pendek. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan membiarkan diri kami untuk menyerahkan diri kami kepada diri kami sekejap mata pun. Itu terjemahan bebasnya. La takilni, jangan mewakilkan, pokoknya itu jangan menyerahkan diri kami kepada diri kami. Artinya apa? Bahwa berilah saya kemampuan untuk menyerahkan diriku kepada dirimu ya Allah. Karena kalau kita menyerahkan diri kita kepada diri kita, gampang kita salah. Kita tidak mampu menjaga diri kita. Hanya Allah lah yang menjaga kita itu. Jangan pernah menyerahkan diri, jangan biarkan dirimu menyerahkan dirimu kepada dirimu. Itu hadis Nabi itu. Tarfata ainin, si pakai daerah mata. Si pakai daerah mata. Waktu yang sungguh-sungguh sangat singkat. Si pakai daerah mata. Kenapa? Karena begitu ada jeda, maka sebegitu juga berapa durasi waktu kita menjauh dari Allah, maka sebegitu juga durasi waktunya kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam suratul Kahfi dikatakan waskur rabbaka idza nasit. Berzikirlah kepada Allah ketika kamu lalai. Artinya kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan biarkan dirimu jatuh terus. Nah, itulah sehingga kitab ini sangat menekankan persoalan al-qurbu wal bu'du ini di dalam pembelajaran tasawuf. Jadi, adakah yang salah? Mari kita mengevaluasi. Adakah yang salah yang kita baca pada kesempatan ini? Adakah yang menyalahi syariah pada kesempatan ini? Adakah yang menyalahi syariah yang kita baca pada kesempatan ini? Kalau saya tidak berani menyalahkan ini. Jadi kalau begitu tidak ada yang salah, mengapa kita selalu menuduh tasawuf itu bid'ah? Apa alasannya? Apa alasannya menuduh ilmu tasawuf adalah ilmu sesat? Dan itu ada radio yang berkata begitu. Radio di sini, As-Sunnah apa itu? Saya tidak tahu apa lagi judulnya radio itu. Menganggap dirinya radio As-Sunnah. Mana As-Sunnahnya menyalahkan tasawuf? Inilah orangnya pintar berbicara apa yang dia tidak tahu. Itulah masalahnya. Ya. Jangan langsung menyalahkan orang, tapi periksa dirimu. Jangan-jangan kamu yang tidak tahu. Orang yang seperti ini berada pada posisi al-bu'd. Sama tadi. Mungkin karena tidak dikasih ikan kepada orang kita yang tempatnya kita minta ikannya. Lantas kau masih gitu ya. Belum tentu dia masih ikan. Iku parelau. Kamu yang kurang malu selalu minta-minta.
Nah, wa qurbul haqqi subhanahu wa ta'ala, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakhussuhul yawma bihi minal irfan. Menurut kitab ini bahwa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-irfan, dengan berma'rifah kepadanya. Wa fil akhirah, sebutkan dalam kitab ini, wa fil akhirati ma yukarrimuhu bihi minasy syuhudi wal iyan. Nanti di akhirat tidak ada yang lebih berhak dimuliakan. Ini menurut kitab ini. Wa fil ma yukarrimuhu bihi minasy syuhudi wal iyan. Nanti di akhirat tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan dibanding dengan bermakrifah, bersyuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang paling berhak mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat itu. Nah, sekarang lebih lanjut beliau menyatakan dalam kitab ini, wala yakunu taqarrubul 'abdi minal haqqi illa bi bu'dihi 'anil khalq. Kalau mau mengukur kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ukuran yang lain illa bi bu'dihi 'anil khalq. Ukurannya adalah Anda menjauh dari ciptaan-ciptaan Allah. Menjauh maksudnya jangan menggantungkan diri pada ciptaan-ciptaan Allah. Jangan diartikan sebagai tidak butuh terhadap seperti itu. Wa hadhihi min sifatil qulubi duni ahkamiz zawahir was sukun. Dan ini memang salah satu sifat-sifat hati itu yang sangat-sangat labil. Nah, tadi kita baca pernyataannya Abu Umar Ismail bin Nujid itu. Beliau ini seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 366 Hijriah. Wafat pada tahun 366. Di mana meninggalnya? Di Mekah. Apa dia katakan? Kullu halin la yakunu an natijati ilmin fa inna dararahu ala sahibi aksaru min naf'ihi. Keadaan yang muncul yang tidak merupakan buah daripada kemakrifahan, maka ingat, fa inna dararahu, mudaratnya, bahayanya terhadap pemiliknya aksaru min naf'ihi, lebih besar dibanding manfaatnya. Apapun kondisi diri kita tidak lahir disebabkan karena dorongan kemakrifahan kepada Allah, maka itu bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya terhadap orang itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa salah satu yang bisa mendatangkan mudarat pada diri manusia yang sangat-sangat sederhana, Ali bin Abi Thalib berkata, diam. Diam bisa menjadi bahaya,
kalau diam itu tidak diisi dengan tafakkur. Diam bisa menjadi besar manfaatnya kalau diisi dengan tafakkur. Nah, sekarang kita ini diam kita mana lebih banyak tafakkurnya atau lebih banyak menghayalnya? Jadi kalau jadi sabar itu, ini ada kesalahan, ini persepsi kita ini. Sabar itu tidak identik dengan diam. Biasa kita mama sabar atau ya belum tentu sabar, menghayal nih. Ya? Belum tentu belum tentu. Boleh jadi manoko iraraku, si garu-garu. Oh, kalau begitu tidak identik sabar dengan diam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, hati-hati dengan diam. Jangan sampai diammu itu membawa mudarat. Kapan? Ketika kau isi dengan hayal. Ketika kau isi dengan malampe nawa-nawa, tulul amal. Ya. Bagus toh, barangkali kita evaluasi dari kita nih, mana yang lebih banyak kita lakukan dalam diam kita, tafakkur atau menghayal atau menawa-nawa terpetu. Dipikir mana. Ini yang dikatakan oleh Abu Umar Ismail bin Nujid ini. Beliau pernah ditanya, apa itu tasawuf? Beliau hanya singkat menyatakan, as-sabru tatal amri wa tahtan nahi. Ya. Konsisten menjalankan apa yang diperintahkan dan konsisten meninggalkan apa yang dilarang. Titik. Itu. Cuma terkadang kita tidak mampu melihat sehalus apapun larangan itu. Terkadang kita tidak mampu melihat larangan yang halus ataupun perintah yang halus. Kadang kita tidak. Sudah pernah saya sampaikan cerita. Tidak apa-apa saya mengulangi lagi kisahnya ini. Orang yang sungguh sangat konsisten menjaga dirinya dari kesalahan. Ada namanya Syekh At-Tusi. Syekh Tusi, ya kita ulangi kisahnya, tidak apa-apa. Jam berapa nih? Nah, ini At-Tusi suatu ketika dia mau pergi ke satu tempat yang jauh. Tidak ada kendaraannya dan tidak ada bus. Kendaraan yang canggih pada saat itu adalah onta. Namun onta tidak ada ontanya. Terpaksa dia rental onta. Bukan mobil dirental, onta disewa untuk pergi ke satu tempat. Walhasil berangkat. Baru sebahagian jarak yang dia tempuh, langsung dia sadar ada barang yang ia lupa di rumah. Ada barang yang ia lupa di rumahnya. Maka turunlah dari ontahnya, kemudian onta itu diikat di situ. Baru dia jalan kaki pulang. Kira-kira apa pandangan terhadap orang ini, ulama besar ini? Mungkin dalam berkata, dong apa ya? Masa kawan tanah nak pakai lisu? Itu menurut pandangan bodoh kita. Nah, inilah tadi yang saya katakan, jangan-jangan kita menuduh orang padahal kita lah yang terjun dalam kejauhan. Ditanyalah, kenapa ki pulang Syekh? Saya pulang karena ada barang yang saya lupa di rumah. Kenapa kita jalan kaki? Nah, ada onta tadi kita pakai.
Bilang, itu onta saya ikat di sana. Kenapa diikat? Dibilang, itu onta saya hanya sewa untuk pergi ke sana, tapi saya tidak sewa untuk kembali mengambil barang yang saya lupa di rumah. Maka tersedih. Masih mau salah-salahkan ini orang sufi. Inilah bahayanya kita terlalu gampang menuduh orang. Jangan sampai kita yang tidak sampai kepada apa yang ada pada orang itu, kita mengklaim orang, menjudge seseorang. Inilah bahayanya. Nah, baru dia berkata lagi, ini bagus tong, ini pernyataannya ulama-ulama ini dihitung sebagai ulama sufi. Namanya Abu Usman, dan dia sempat bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi, beliau ini, ulama ini. Apa pernyataannya? Afatul abdi ridahu min nafsihi bima huwa fihi. Kita kira kita tidak kuat memegang ini prinsip ini, ya. Racun seorang hamba adalah ketika hamba itu reda terhadap dirinya apa yang telah dia capai. Saya ulangi ini. Racun kehidupan seorang hamba adalah ketika seorang hamba reda terhadap dirinya apa yang ia telah capai. Orang yang begini ini susah melihat kesalahan dirinya karena selalu reda terhadap dirinya. Gampang. Sudah menyangka dirinya orang yang terbaik ibadahnya. Orang lain kalau beribadah bid'ah semua, sesat mana? Wah, bahaya, anak sedih. Kenapa? Karena dia sudah reda terhadap dirinya. Bima huwa fihi, apa yang telah dia capai. Belum tentu. Tidak bisa diandalkan itu amal untuk masuk surga. Tidak bisa diandalkan. Nabi menyatakan begitu. Yang diandalkan, yang pasti adanya adalah syafaatnya Nabi. Itu yang pasti itu. Amal kita belum tentu bisa menyelamatkan kita di akhir, tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Bagaimana mau mendapatkan syafaatnya Rasul kalau sedikit-sedikit menjauh lagi dari Allah? Menjauh dari Allah pada sama halnya kalau dia menjauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau menyatakan cinta kepada Allah, ikuti Muhammad, dekatlah kepada Muhammad. Sama. Nah, Rasulullah mendapat pernyataan seperti itu dari Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau memang mencintai kepada Allah, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau begitu sama. Kemudian Rasulullah menyatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau begitu ulama-ulama itu adalah pewarisku. Jadi mencintai Rasulullah sama-sama mencintai ulama. Mencintai ulama pada hakikatnya mencintai para nabi. Nah, cuma masalah ini ulama yang mana yang masuk kategori di sini. Itu yang perlu dicari. Ulama, siapa yang dimaksudkan ulama di sini? Kita temukan pernyataannya Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, laisal alimu man hafizal kitaba kullahu. Tidak bisa dikatakan seorang ulama kalau hanya dilihat dari segi kitab, banyaknya kitab yang dia kuasai. Tidak bisa. Kenapa? Faizana siyama hafizahu fasara jahila. Karena kalau dia lupa kitab yang dia baca,
Manjadi ni todongok-dongok. Ya. Jadi tidak bisa ukuran ulamanya seseorang tidak dilihat dari segi banyaknya kitab yang dia mampu baca. Itu pernyataannya Imam Ghazali. Kenapa? Karena lupitnya rupa nak baca. Agak ni, todongok-dongok ni. Innamal alimu, ditegaskan Imam Ghazali, innamal alimu man ahaza ilmahu min rabbihi haitsu syaa wa kaifa syaa. Orang yang bisa mengambil ilmu dari Tuhannya kapan dan di mana saja dia kehendaki. Itulah ulama itu. Boleh jadi yang pintar baca kitab pada kesempatan ini bukan ulama. Boleh jadi yang mendengar ini ulama. Boleh jadi, tidak menutup kemungkinan. Seperti tadi itu At-Tusi, bisanya dia mendapatkan ilmu dari Tuhannya bahwa haram saya kalau saya pakai kembali ini onta untuk mengambil barang yang saya lupa. Mampu dia baca itu bahwa ini haram. Makanya satu-satunya pernyataan tegas Allah di dalam Al-Quran itu kan fas'alu ahla zikri. Ya. Kalau pusing-pusing rujukan kita, marajik kita satu-satunya ahli zikir, bukan ahli pikir. Bukan ahli pikir. Kenapa? Karena kalau ahli pikir itu gampang merekayasa suasana. Kalau ahli zikir tidak ada rekayasa, tidak ada. Kalau dia tahu bahwa ia tahu, maka dia jawab saya tahu. Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia jawab saya tidak tahu. Kalau ahli pikir boleh saja dia tahu, dia berkaya saya tahu. Boleh jadi dia tidak tahu, saya katakan saya tahu. Boleh jadi dia tidak tahu, dia jawab saya tahu. Gampang merekayasa. Al-zikir tidak ada rekayasa begitu. Al-zikir inilah orang yang selalu berada pada al-qurb. Ya, saya kira tinggal 1 menit. Saya kira sampai di sini saja dulu. Kita baca setengah halaman dari kitab Al-Qushairi ini dengan judul Al-Qurbu wal Bu'du. Pada kesempatan yang lain kita sambung insyaallah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yayasan Masjid Raya untuk membicarakan salah satu hal yang penting di dalam agama kita yang oleh panitia, oleh Masjid Raya memberinya sebagai sebuah pelajaran tasawuf. Kita telah membaca banyak ulasan-ulasan di dalam marajik kita ini, yaitu Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang berkaitan dengan materi pembahasan kita. Maka untuk pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca lagi salah satu pokok pembahasan yang diistilahkan di sini adalah al-qurbu wal bu'du. Ya. Apa artinya al-qurbu wal bu'du? Al-qurbu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Wal bu'du menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini awwalu rubbatin fil qurbi al-qurbu min ta'atihi wal insafu fi dawamil awaqit
fi dawamil awqati bi'ibadatihi. Artinya bahwa ukuran kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ukuran jarak berapa kilometer, bukan, tapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukuran tempat, bukan ukuran waktu, tetapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketulusan dalam setiap saat untuk beribadah kepadanya. Itulah yang dimaksudkan di dalam pengertian al-qurb secara sederhana. Tentu sebaliknya, yang dimaksud dengan al-bu'd bukan juga ukurannya tempat, bukan juga ukurannya waktu, tetapi ukuran daripada al-bu'du, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tadnisu bi mukhalafatihi. Ya. Melahirkan amalan-amalan yang menodai kesucian fitrah kita. Itu namanya al-bu'd. Menodai kesucian manusia. Ya. Kita tahu bahwa manusia hidupnya itu antara dua suci. Suci pertama sewaktu dilahirkan, karena Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kehidupanku kepada manusia sehingga dia hidup. Berarti kita membawa kesucian dalam kehidupan ini, dan itu telah kita miliki, dan itu kita telah jalani karena kita hidup. Kesucian yang kedua adalah seperti disebutkan dalam firman Allah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyatan, kembalilah kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan artinya kembali kepada yang suci. Jadi kita hidup antara dua suci. Suci pertama telah kita jalani dan ada pada diri kita, dan sedangkan suci yang kedua yang kita mau datangi itu belum tentu milik kita. Belum tentu milik kita. Kalau seseorang mampu mempertahankan kesucian pertamanya, maka insya Allah ia akan kembali kepada yang suci. Tapi kapan ia mengotori kesucian pertamanya, jangan harap mau kembali kepada yang suci. Ya. Sehingga orang yang mengotori kesucian dirinya, kemuliaan dirinya, itulah namanya al-bu'du, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dikatakan wattajafi an ta'atihi, menyimpang dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-bu'd. Orang yang al-bu'd
terkadang menyangka dirinya dekat padahal ia jauh. Terkadang ia menyangka dirinya diterima padahal ia ditolak. Dan banyak penyakit-penyakit hati yang bisa muncul dari persoalan al-bu'du itu. Orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala gampang sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Dan cara berfikirnya orang yang jauh kepada Allah selalu gampang menyalahkan orang. Tidak pernah dia mau berkaca pada dirinya. Ada pernyataan seorang ulama yang ditulis juga di dalam kitab ini, namanya Abu Amr Ismail bin Nujaid. Banyak pernyataan-pernyataannya ini yang berkaitan dengan persoalan al-bu'du wal qurb. Salah satu di antaranya adalah man dayya fi waqtin min awqatihi faridatan iftaradahu Allahu alaihi hurrima lazzata tilkal farida walau ba'dahi. Siapa yang menyia-nyiakan salah satu yang difardukan oleh Allah kepadanya pada waktu-waktu tertentu, maka Allah menghilangkan nikmatnya fardu itu terhadap orang itu sekalipun orang itu telah melakukan fardu itu. Jadi tidak gampang yang namanya al-qurb wal bu'd itu. Gampang kita menyangka diri kita berada pada tempat yang diterima padahal kita jauh, ditolak oleh Allah. Ya. Karena kenapa? Kita jarang berpikir tentang kesalahan diri kita. Saya beri contoh. Mungkin kita bersahabat dengan seseorang dan kita meminta sesuatu kepada orang teman kita itu, lantas teman kita ini tidak memberi. Biasanya kalau kita meminta tidak diberi, kita gampang menjas, menuduh orang itu orang masyikik. Ya, gampang kita menuduh seseorang dengan tuduhan masyikik. Seharusnya kita sadar, jangan-jangan kau yang menguat. Ya. Jangan sampai kau yang tukang minta-minta. Jangan orang yang disalahkan hanya karena meminta sesuatu kepada teman lantas tidak diberi, lantas anda menuduh temanmu itu sebagai orang yang masyikik. Oh jangan, lihat diri kita dulu. Jangan-jangan kita yang rakus menguah. Atau boleh saja jadi ya, kita berteman dengan seseorang atau kita mengenal seseorang yang kelihatannya kita mengatakan, wah, patemu pemenian bela congkak, sombong, angkuh. Nah, biasa itu. Jangan, periksa dulu diri kita. Jangan sampai kita yang gila hormat. Jangan sampai kita berada pada posisi gila hormat, nah kita menuduh orang. Itulah tadi yang saya katakan, orang yang seperti berada pada posisi al-bu'd gampang melakukan kesalahan sekalipun kesalahan itu ia tidak sadari. Ia boleh jadi dia tertolak sekalipun dia menyangka dirinya diterima oleh Allah.
Boleh jadi ia menyangka dirinya dekat kepada Allah, padahal sesungguhnya jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia keluar dari wilayah Allah. Orang yang al-bu'd itu pada hakikatnya yang dimaksudkan orang al-bu'd adalah orang yang keluar dari wilayah Allah. Nah, dari pernyataan saya ini ada di satu tempat jamaah yang memprotes saya. Tentu dengan sopan bertanya. Dia sebutnya Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa bisa dikatakan ada wilayah di luar daripada wilayah Allah? Kan saya mengatakan zikir itu adalah, pertanyaan pertamanya apa itu zikir? Saya bilang zikir itu adalah Anda menetap pada wilayah Allah. Nah, ini dia protes. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Nah, kita paham dalam Al-Quran semua ini adalah wilayahnya Allah. Allah yang meliputi segala-galanya dengan menyebut ayat. Ya. Jadi saya bilang itu ayat yang kita sebut tidak ada sedikit pun salahnya. Cuma kita terkadang yang salah memahaminya. Ya. Betul Allah meliputi segala-galanya. Maka saya beri contoh dia. Saya tanya beliau itu, apakah Bapak pernah ria? Jujur ki. Pernah ria? Aja dengan ria, elok dipuji. Dia bilang iya. Jadi saya tanya lagi, ketika kita ria, kita berada di wilayah siapa? Di wilayah Allah atau di wilayah manusia? Jawab. Nah, saya tanya lagi, ketika kita menghina seseorang, Anda bekerja di wilayah siapa? Pada saat itu, pada saat Anda menghina seseorang, kau berada di wilayah siapa? Wilayah Allah atau wilayah setan? Ya. Ketika Anda curang, ngejekong, kamu bekerja di wilayah siapa? Masih di wilayah Allah atau Anda keluar dari wilayah Allah atau berada di dalam wilayah setan? Tidak bisa jawab. Jadi orang yang jauh itu pada hakikat inilah orang yang durhaka. Kenapa? Karena ia mengeluarkan Allah di wilayah Allah dan digantikan setan untuk masuk. Dia mengusir Allah di wilayah Allah, mendatangkan setan, dia masuk dalam wilayah setan. Jadi saya bilang kepada jamaah itu, jangan dikira pernyataan Allah tentang manusia itu adalah semuanya baik. Tidak. Allah itu mensifati manusia dari sisi negatifnya tidak lebih baik dibanding iblis. Manusia di dalam Al-Quran bila dilihat dari sisi negatifnya tidak lebih baik dibanding iblis. Siapa yang bilang itu? Al-Quran. Pelajari maki. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Katakan Muhammad,
Aku berlindung kepada Allah. Satu, Rabbin Nas. Kemudian siapa apa lagi? Malikin Nas. Sudah 2 kali. Yang ketiga, Ilahin Nas. 3 kali menyebut nama Allah hanya untuk memohon perlindungan dari kejahatan manusia dan setan. 3 kali. Yang kita mohonkan adalah kejahatan manusia. Manusia siapa ini? Manusia yang al-bu'd, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan di suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk Allah. Berapa kali menyebut nama Allah di situ? 1. Rabbil Falaq. Tidak ada lagi. Tapi kalau kejahatan manusia dan jin, 3 kali menyebut nama Allah. Mana yang lebih seru? Menurut pikiran kita, mana yang lebih dahsyat ini? Inilah perlunya menjaga kedekatan kita kepada Allah. Karena kalau menjauh dari Allah, gampang kita melakukan kejahatan-kejahatan yang dengannya orang lain memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan kita. Yang paling lebih dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia, yang paling lebih, artinya lebih itu gampang goyang, gampang bergeser, adalah hati manusia. Sedikit-sedikit curang, sedikit-sedikit munafik, sedikit-sedikit yakin, sedikit-sedikit beriman, labil sekali, gampang goyang. Nah, jadi kalau begitu, yang bisa menenangkan yang labil ini, satu-satunya jalan adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang bisa mengikat hati itu tidak goyang. Itulah tadi yang saya katakan, zikir itu adalah menjaga kedekatan kita kepada Allah. Zikir itu menetapkan diri kita pada wilayah Allah, di luar daripada wilayah Allah. Nah, mungkin ada berkata, berat ini menjaga. Memang ada doanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu doa. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kasih tenang hati saya dalam ketaatan. Karena kita mau beraya pada al-bu'd, al-qurb, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu kalau kita mau pakai modal kita sendiri, tidak kuat. Sampai-sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anaknya, namanya Fatimah, diajarkan doa. Apa doanya? Kata Rasulullah, wahai anak Fatimah, jangan pernah berhenti membaca doa ini dalam sehari. Doanya pendek. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah,
jangan membiarkan diri kami untuk menyerahkan diri kami kepada diri kami sekejap mata pun. Itu terjemahan bebasnya. La takilni, jangan mewakilkan, pokoknya itu jangan menyerahkan diri kami kepada diri kami. Artinya apa? Bahwa berilah saya kemampuan untuk menyerahkan diriku kepada dirimu ya Allah. Karena kalau kita menyerahkan diri kita kepada diri kita, gampang kita salah. Kita tidak mampu menjaga diri kita. Hanya Allah lah yang menjaga kita itu. Jangan pernah menyerahkan diri. Jangan biarkan dirimu menyerahkan dirimu kepada dirimu. Itu hadis Nabi itu. Tarfata ainin, si pakai dera mata. Si pakai dera mata. Waktu yang sungguh-sungguh sangat singkat. Si pakai dera mata. Kenapa? Karena begitu ada jeda, maka sebegitu juga berapa durasi waktu kita menjauh dari Allah, maka sebegitu juga durasi waktunya kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam suratul Kahfi dikatakan waskur rabbaka idza nasit. Berzikirlah kepada Allah ketika kamu lalai. Artinya kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jangan biarkan dirimu jatuh terus. Nah, itulah sehingga kitab ini sangat menekankan persoalan al-qurbu wal bu'du ini di dalam pembelajaran tasawuf. Jadi, adakah yang salah? Mari kita mengevaluasi. Adakah yang salah yang kita baca pada kesempatan ini? Adakah yang menyalahi syariah pada kesempatan ini? Adakah yang menyalahi syariah yang kita baca pada kesempatan ini? Kalau saya tidak berani menyalahkan ini. Jadi kalau begitu tidak ada yang salah, mengapa kita selalu menuduh tasawuf itu bid'ah? Apa alasannya? Apa alasannya menuduh ilmu tasawuf adalah ilmu sesat? Dan itu ada radio yang berkata begitu. Radio di sini, As-Sunnah apa itu? Saya tidak tahu apa lagi judulnya radio itu. Menganggap dirinya radio As-Sunnah. Mana As-Sunnahnya menyalahkan tasawuf? Inilah orangnya pintar berbicara apa yang dia tidak tahu. Itulah masalahnya. Ya. Jangan langsung menyalahkan orang, tapi periksa dirimu. Jangan-jangan kamu yang tidak tahu. Orang yang seperti ini berada pada posisi al-bu'd. Sama tadi. Mungkin karena tidak dikasih ikan kepada orang kita yang terbantu, kita minta ikannya. Lantas kau masih gitu ya? Belum tentu dia masih ikan. Iku parelau. Kamu yang kurang malu selalu minta-minta. Nah, wa qurbul haqqi subhanahu wa ta'ala, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala, ma yakhussuhul yawma bihi minal irfan. Menurut kitab ini, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-irfan, dengan berma'rifah kepadanya. Wa fil akhirah, sebutkan dalam kitab ini, wa fil akhirati ma yukarrimuhu bihi minasyuhudi wal iyan. Nanti di akhirat tidak ada yang lebih berhak dimuliakan. Ini kitab ini. Wa fil ma yukarrimuhu bihi
minasyuhudi wal iyan. Nanti di akhirat tidak ada yang lebih berhak untuk mendapatkan kemuliaan dibanding dengan bermakrifah, bersyuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang paling berhak mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat itu. Nah, sekarang lebih lanjut beliau menyatakan dalam kitab ini, wala yakunu taqarrubul 'abdi minal haqqi illa bi bu'dihi 'anil khalq. Kalau mau mengukur kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ukuran yang lain illa bi bu'dihi 'anil khalq. Ukurannya adalah Anda menjauh dari ciptaan-ciptaan Allah. Menjauh maksudnya jangan menggantungkan diri pada ciptaan-ciptaan Allah. Jangan diartikan sebagai tidak butuh terhadap seperti itu. Wa hadhihi min sifatil qulubi duni ahkamiz zawahir was sukun. Dan ini memang salah satu sifat-sifat hati itu yang sangat-sangat labil. Nah, tadi kita baca pernyataannya Abu Umar Ismail bin Nujid itu. Beliau ini seorang ulama besar yang meninggal pada tahun 366 Hijriah. Wafat pada tahun 366. Di mana meninggalnya? Di Mekah. Apa dia katakan? Kullu halin la yakunu an natijati ilmin fa inna dararahu ala sahibi aksaru min naf'ihi. Keadaan yang muncul yang tidak merupakan buah daripada kema'rifahan, maka ingat, fa inna dararahu, mudaratnya, bahayanya terhadap pemiliknya aksaru min naf'ihi, lebih besar dibanding manfaatnya. Apapun kondisi diri kita tidak lahir disebabkan karena dorongan kema'rifahan kepada Allah, maka itu bahayanya lebih besar dibanding manfaatnya terhadap orang itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa salah satu yang bisa mendatangkan mudarat pada diri manusia yang sangat-sangat sederhana, Ali bin Abi Thalib berkata, diam bisa menjadi bahaya kalau diam itu tidak diisi dengan tafakkur. Diam bisa menjadi besar manfaatnya kalau diisi dengan tafakkur. Nah, sekarang kita ini diam kita mana lebih banyak tafakkurnya atau lebih banyak menghayalnya? Jadi kalau jadi sabar itu, ini ada kesalahan, ini persepsi kita ini. Sabar itu tidak identik dengan diam. Biasa kita mama sabar atau ya belum tentu sabar. Menghayal nih. Ya? Belum tentu belum tentu.
Boleh jadi manoko-noko iralaku, si garu-garu. Oh, kalau begitu tidak identik, sabar dengan diam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, hati-hati dengan diammu. Jangan sampai diammu itu membawa mudarat. Kapan? Ketika kau isi dengan hayal. Ketika kau isi dengan malampe nawa-nawa, tulul amal. Ya. Bagus toh, barangkali kita evaluasi dari kita nih, mana yang lebih banyak kita lakukan dalam diam kita, tafakur atau menghayal atau menawa-nawa terpetu. Dipikir mana. Ini yang dikatakan oleh Abu Umar Ismail bin Nujid ini. Beliau pernah ditanya, apa itu tasawuf? Beliau hanya singkat menyatakan, as-sabru tatal amri wa tahtan nahi. Ya. Konsisten menjalankan apa yang diperintahkan dan konsisten meninggalkan apa yang dilarang. Titik. Itu. Cuma terkadang kita tidak mampu melihat sehalus apapun larangan itu. Terkadang kita tidak mampu melihat larangan yang halus ataupun perintah yang halus. Kadang kita tidak. Sudah pernah saya sampaikan cerita. Tidak apa-apa saya mengulangi lagi kisahnya ini. Orang yang sungguh sangat konsisten menjaga dirinya dari kesalahan. Ada namanya Syekh At-Tusi. Syekh Tusi, ya kita ulangi kisahnya, tidak apa-apa. Jam berapa nih? Nah, ini At-Tusi suatu ketika dia mau pergi ke satu tempat yang jauh, tidak ada kendaraannya dan tidak ada bus. Kendaraan yang canggih pada saat itu adalah onta. Namun onta tidak ada ontanya. Terpaksa dia rental onta. Bukan mobil dirental, onta disewa untuk pergi ke satu tempat. Walhasil berangkat. Baru sebahagian jarak yang dia tempuh, langsung dia sadar ada barang yang ia lupa di rumah. Ada barang yang ia lupa di rumahnya. Maka turunlah dari ontahnya, kemudian onta itu diikat di situ. Baru dia jalan kaki pulang. Kira-kira apa pandangan terhadap orang ini, ulama besar ini? Mungkin dalam berkata, "Doh apa ya? Masa kau ontana nade napakil lisu?" Itu menurut pandangan bodoh kita. Nah, inilah tadi yang saya katakan, jangan kita menuduh orang padahal kita lah yang terjun dalam kejauhan. Ditanyalah, kenapa ki pulang Syekh? Saya pulang karena ada barang yang saya lupa di rumah. Kenapa ki jalan kaki? Nah, ada onta tadi kita pakai. Dan itu onta saya ikat di sana. Kenapa diikat? Dibilang itu onta saya hanya sewa untuk pergi ke sana, tapi saya tidak sewa untuk kembali mengambil barang yang saya lupa di rumah. Maka tersedih. Masih mau kita salah-salahkan ini orang sufi. Inilah bahayanya kita terlalu gampang menuduh orang. Jangan sampai kita yang tidak sampai kepada apa yang ada pada orang itu, kita mengklaim orang, menjudge seseorang. Inilah bahayanya. Nah, baru dia berkata lagi. Ini bagus tong, ini pernyataannya ulama-ulama. Ini dihitung sebagai ulama sufi. Namanya Abu Usman
Dan dia sempat bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi, beliau ini, ulama ini. Apa pernyataannya? Afatul abdi ridahu min nafsihi bima huwa fihi. Kita kira kita tidak kuat memegang ini prinsip ini. Ya. Racun seorang hamba adalah ketika hamba itu reda terhadap dirinya apa yang telah dia capai. Saya ulangi ini. Racun kehidupan seorang hamba